cha cha cha. Oh no! Cinta di ujung jari Atau jebakan? Mari kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang di Swipe Right or Life. Podcast kali ini kita bahas tentang dunia kencan modern. Saya Indah Ramadan. Saya Siti Nur Syairah. Hari ini kita bahas dating apps dari Tinder sampai Bumble. Apakah ini menuju jalan pintas menuju ke cinta sejati ataukah malah jebakan ke algoritma? Bagaimana pendapat? Menurut saya, aplikasi dating ini memudahkan seorang untuk menemukan orang baru, tetapi seringkali menjadi sebuah permainan daripada koneksi nyata. Oke, mulai dari pro. Dating apps memungkinkan kita bertemu seseorang berbagai latar belakang. Misalnya saya pernah match dengan seseorang dari negara lain melalui Tinder. Plus itu keren sekali. Nah, bagaimana apa sisi pro dari kamu? Kalau dari saya, sisi pro-nya itu kita dapat menemukan orang baru tanpa keluar kamar. Sambil rebahan, kita dapat pasangan. Tetapi dari sisi kontranya itu lebih parah karena kita mengalami yang namanya ghosting. Itu ya guys, teman-teman, ghosting. Kita akan di ghosting. Ketika kita chat, tapi lama kelamaan ini orang akan hilang. Sering berjalannya waktu pasti seorangnya akan hilang. Tetapi menurut penelitian mengatakan 30% seseorang menggunakan aplikasi dating ini akan mengalami yang namanya penipuan. Itu sangat berisiko bagi seseorang. Setuju, apps ini alat bukan solusi, tapi bisa jadi lifeline. Jadi apa pendapatmu tentang masa depan? AI matching mungkin makin canggih. Ya, seperti aplikasi yang menggunakan AI itu sangat cocok dengan kepribadian. Tapi itu juga bisa menjadi bias tergantung data yang kita masukkan. Terlucu dari saya. Apa tuh? Saya pernah swipe right sama seseorang karena fotonya itu sangat ganteng. Nah, saya jadian selama 6 bulan. Nah, tapi ada yang buruk. Selama 3 hari saya di ghosting. Kalau di bubble saya pernah menemukan seseorang yang dia bilang hobinya tuh hiking, tapi ternyata dia takut ketinggian. Itu merupakan satu pelajaran bagi saya untuk di aplikasi-aplikasi itu ya. Opini yang dapat saya ambil yaitu sebenarnya orang yang sibuk itu bisa menggunakan aplikasi itu untuk mencari pasangan, tetapi jangan jadikan aplikasi itu untuk mencari cinta sejati. Banyak cara untuk mencari pasangan. Keluar dari rumah kah, mengikuti event apa. Jangan tergiur dengan aplikasi-aplikasi itu. Mari kasih tips. Tips yang pertama, jujur di profil. Jangan membohongi tinggi badan atau hobi. Kedua, mulai chat dengan pertanyaan terbuka, bukan hai saja. Dan sekarang, aplikasi seperti High Focus pada prom menarik seperti apa film favoritmu dan kenapa itu bikin percakapan lebih dalam. Bagus. Tren lain seperti dating apps untuk niche seperti Bumble untuk cari teman atau Feeld untuk eksplorasi lebih. Tapi hati-hati dengan algoritma aplikasi seperti Tinder. Pakai data untuk match, tapi kadang hasilnya aneh. Saya pernah match dengan orang yang hobinya sama persis, tapi ternyata dia tinggal di kota lain. Dating apps seru tapi penuh resiko. Gunakan dengan bijak, verifikasi, jujur, dan jangan terlalu bergantung. Maya, tips terakhirmu apa? Tips terakhir dari saya teman-teman, jika ada yang aneh di aplikasi kalian, silahkan blok atau report. Karena cinta sejati butuh waktu, bukan swipe cepat. Benar. Terima kasih.